Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali nge-review rute dari Trans Simulator Android karya dari IVRD Production atau Muhammad Robi Yulianto. Awalnya dari relasi stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Madiun, dan setelah beberapa bulan ke depan kemarin Mas Robi mencoba mengupdate kontennya ini dari stasiun Madiun menuju stasiun Mojokerto, tapi ini baru sampai stasiun Jombang, dan dikembangkan dari stasiun Solo, Balapan hingga stasiun Yogyakarta. Ya, bagaimanakah lanjutan rute dari Mas Robi Yulianto atau IVRD Production? Ya, kita lihat perkembangannya sangat panjang rutenya ini, dan saya akan buat dua part. Ini saya akan review dari stasiun Madiun menuju stasiun Jombang lebih dahulu. Ya, simak videonya. Ya, ini sebenarnya titik akhir dari rute yang dari Semarang Poncol menuju Madiun kemarin di sini. Dan ini ada kelanjutannya menuju ke stasiun Madiun. Ya, sekedar informasi lagi, rute ini kalau bisa didapatkan dengan harga 120.000 itu untuk member baru ya. Untuk member lama yang sudah mempunyai rute ini bisa didapatkan dengan menambah update 30.000 ya. Nanti bisa mendapatkan rute yang panjang ini ya. Rute dari IVRD itu cukup detail dan cukup ringan. Untuk HP RAM 64 itu cukup ramah ya. Ya, ini juga cukup real ya. Dan ini juga spot untuk TS-PC juga. Ya, ini kita lihat objek-objeknya sangat ringan. Ini dari Madiun ke Jombang itu cukup panjang ya, dan Solo Balapan sampai Yogyakarta. Ini cukup bisa menjadi opsi untuk teman-teman untuk liburan ya. Pagi ini musim liburan ya. Ini teman-teman untuk biar ini juga struktur tanahnya juga naik turun juga. Nah, ini ada sinyalnya juga cukup lengkap. Ini ada sinyal muka stasiun Babakan. Ya, ini udah terpasang hijau ya. Ini Babadan, stasiun Babadan masih berada di Kabupaten Madiun. Babadan 63 mdpl. Dan ini sudah menggunakan bangunan asli yang ada di stasiun Babadan. Ada proyek jalur ganda Madiun sampai dengan Kartosono Jombang ya, Mojokerto. Ini sama yang ada di Madiun ya. Sawah, didominasi sawah hijau dan daun-daun yang warna hijau. Ini cukup vegetasinya cukup bagus ya. Ini ada PJL juga. Kostur tanahnya juga cukup memang sangat luar biasa ini ya. Mas Robi ini ada juga perlintasan sebidang. Ini juga jalannya juga dibuat seperti ori ya. Dan ada rambu-rambu juga. Tengah-tengah sebelum melintas rel. Dan jembatannya ini ya, sebelah kanan ini jembatan baru, yang ini jembatan yang kiri itu jembatan lama ya. Ini sinyal muka, ini sinyal semboyan 8 ya, biasa seperti masuk stasiun. Dan ada sinyal masuk, dan ada sepur salah di sini, dan ada whistle. Ini stasiun Caruban ya. Ini stasiun Caruban. Ini adalah stasiun yang untuk berhentian beberapa kereta api ekonomi
yang berhenti di stasiun Caruban. Caruban ini masuk Madiun mas ya. Caruban dah Nganjuk ya, Kabupaten Nganjuk ya. Stasiunnya cukup besar. Ini berada di dekat jalan ya, jalan ya 74 MDPL Caruban, menggunakan bangunan asli yang dibuat oleh DJKA ya. Ini jalurnya ada 4 jalur, yang satu tuh jalur Baduk. Sini ya, inilah dia stasiun Caruban. Yang rumahnya Caruban, monggo absen, nggih. Apakah ini sudah seperti ori yang ada di Caruban sana? Mohon bisa dikomentar. Ini ada gedung ini sekolahnya ini. Ya, ini ada gedung sekolahan ini. Dekat belakangnya ada rel kereta. Ini sangat bagus sekali. Lanjut lagi menuju ke stasiun Jombang. Nanti kedepannya juga ada update sampai Madiun, Mojokerto maksudnya. Mungkin kalau di Mojokerto nanti, mungkin kalau Mas Robi kilaf mungkin dibablaskan sampai Surabaya, Gubeng. Biasanya begitu ya, karena dari pengalaman itu, ini aja dulu katanya tidak diperpanjang, cuma sampai Kertosono, ternyata sampai Jombang, terus ternyata versi betanya itu sampai Mojokerto, tapi yang beberapa peta belum dikasih objek dan warna tanah ya, sektor tanah ya. Kemungkinan bisa aja dibablaskan sampai Surabaya Gubeng, karena Mojokerto Surabaya Gubeng juga tidak begitu panjang ya, tidak begitu jauh. Misalnya lo Mas Robi ya. Tapi kalau sampai Mojokerto pun udah alhamdulillah dah bagus, udah terima kasih banget, matur suwun banget nih. Ya, ini udah masuk stasiun lagi. Ini stasiun mana ini? Stasiun saya agak lupa ini. Babakan ya? Babakan atau Bagor? Saradan ya. Saradan nih. Stasiunnya juga sama seperti Babadan. Ini ada 4 jalur. Yang sebelah timur ada Ngikong ya. Nah, ini tikungan Saradan. Ini memang kereta yang lewat di sini tuh ini termasuk jalur utama ya, yang menuju ke Malang dan ke Surabaya. Ini agak menurun treknya. Ini memang di sini tuh menuju stasiun Wilangan itu agak banyak tikungan ya. Ini kalau nggak salah itu jalan Solo Surabaya ini kalau nggak salah. Kalau salah mau dikoreksi ya. Ya, ini sudah mulai nikung. Nah, ini mungkin akan segera, ini udah mulai nikung ya. Ini liter S Wilangan ya. Ya, ini agak ini ya bagus nih. Ya, ini sawah dan sawah. Ini sawah lagi ya. Ini khas Jawa ya. Ya, ini tiber Wilangan. Ini tibernya cukup tajam ya ini. Ya, ini perlintasan udah ditutup. Ini ada anak rel fans yang hunting. Ini siapa ini ya? Ini Dutama atau siapa ini? Nggak tahu, Dutama atau Mas Aldian. Ya, ini lanjutkan lagi. Ya, ini stasiun Wilangan, tapi sekarang sudah nggak aktif ya. Ini untuk sekarang fungsinya untuk blok intermediate ya, supaya bisa menjaga jarak keretanya. Ini yang sebelah kanan itu jembatan baru, yang kiri ini jembatan lama dengan jalur double track. Jadi ini buat jembatan baru. Dan ini JPL stasiun Wilangan. Nah, di sini blok intermediate-nya di sini ya. Ini stasiun Wilangan 96. Ini dulu stasiunnya ada 2 jalur ya kalau nggak salah. Karena sudah ada
pembangunan double track dari Madiun ke Mojokerto ini ditutup, dan ini posnya di sini. Ini adalah kayak penyimpan komponen-komponen ya, dijadikan sinyal blok intermediate ya. Jadi intermediate itu fungsinya untuk supaya kereta itu kalau ada persusulan itu nanti kalau di Saradan itu tadi berhenti ya, dan keretanya menyusul misalnya Kahuripan Argo Wilis itu ya. Jadi kalau Kahuripan berangkat, kalau Wilis sudah lepas intermediate Wilangan. Kalau sudah masuk, sudah lepas, sudah keluar, lepas lewat intermediate, itu kereta Kahuripan yang dari Saradan bisa langsung berangkat. Kan itu ya. Kalau salah mau dikoreksi. Ya, saya baca itu ya, karena saya juga bukan orang KAI ya, cuman baca di internet itu ya. Wah, ini pemandangannya bagus ini ya, ini ya. Ada kayak hutan gitu, tapi ini nikung lagi nih ya. Bagus ya. Ini ada jalan, itu kayak Kalimenur ya, Tibernya ini persis. Ini di sini udah sampai 90 km/jam. Ada JPL yang ini ada jalan lagi. Tibernya panjang ini. Ya, kapan-kapan saya akan coba berdinas dengan jadwal ini. Tapi kemarin dinas tuh cuman belum sempat dinas ya, karena ya sibuk. Ini juga baru tak review ya, kemarin tuh saya udah nge-review tapi gagal ini, videonya nggak kerekam. Ini ada sinyal semboyan 8, sinyal muka, jalan raya lagi, jalan Solo Solo Surabaya, sinyal masuk stasiun sebelum Nganjuk ini ya, Bagor 58 mdpl Bagor, stasiun Bagor. Ini satu peta lagi menuju stasiun Nganjuk ya, Nganjuk. Rata-rata sama ya objeknya yang ada di sana tadi, di Habas Lepas Madiun. Nih, udah masuk kawasan stasiun Nganjuk, emplasmen stasiun Nganjuk. Stasiun Nganjuk ini cukup lumayan besar ya, dan banyak kereta yang berhenti di sini. Hanya Turangga dan Argo Wilis saja yang bablas stasiun Nganjuk. Argo Semeru aja berhenti, Bima aja berhenti ya di Nganjuk. Cukup stasiun besar yang berada di Nganjuk, dan ini jalurnya ada 4 stasiun Nganjuk ya. Ini Nganjuk dapat jalur, dan stasiun ini cukup besar, dan sini ada di pusat kota ini Nganjuk. Ini stasiun Nganjuk ya, stasiun Nganjuk 4 jalur melayani berbagai kereta kecuali Wilis dan Turangga nggak berhenti. Tapi Turangga berhenti nggak ya? Saya lupa ya. Kalau salah mau dikoreksi ya. Ya, lanjut lagi menuju stasiun Mojokerto. Ya, ini memang deket ya, yang stasiun Nganjuk menuju stasiun berikutnya itu deket. Ini stasiun mana ini? Stasiunnya besar ini, Sukomoro ya, Sukomoro 4 jalur. Sebenarnya kalau stasiun besar-besar ini nggak melayani stasiun penumpang itu menurutku sayang ya. Tapi mau gimana lagi. Hanya untuk lewat saja.
tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin kedepannya akan ada berhenti ya, di sini ada berhenti. Ini satu stasiun lagi nanti bisa sampai stasiun Kertosono ya. Lanjut lagi yang sebelah kiri, yang ini tuh katanya jalan jalan Solo Surabaya kayaknya ya. Kalau salah mau dikoreksi. Ini besar, ini jembatannya besar, kali besar. Ini kali apa ya? Kalau tahu mau dikomentari. Nah, saya ini kadang-kadang itu tahu tapi kadang-kadang lupa itu loh. Ya. Ya, ini stasiun mana lagi? Lumayan agak jauh nih, Sukomoro ke stasiun berikutnya ini. Ya, ini PCL lagi, udah masuk stasiun lagi, Besel. Sama stasiunnya, Baron ya. Baron ini 46 mdpl. Baron besar, 4 jalur ya. Tikungan sebelah timur. Baron ya, Baron. Ini satu peta lagi, kita menuju stasiun Kertosono ya. Ini vegetasinya ini ringan ya, ini ringan nih. Ya, ini udah sampai, udah masuk emplasemen nih. Stasiun yang termasuk stasiun terbesar di Daup 7 ya, setelah Madiun, Blitar, Kediri, Tulungagung, menjadi stasiun terbesar kedua. Mungkin stasiun terbesar kedua setelah Madiun ya, karena ini jalurnya juga banyak dan melayani percabangan yang menuju ke arah Blitar, Malang, Bangil, dan ada percabangan menuju ke Jombang, Mojokerto, dan Surabaya, Gubeng. Stasiun Kertosono juga menjadi terminus untuk kereta api komuter Lendo dan Penataran yang arah Surabaya Kota dan arah Blitar, Malang, Bangil. Ya, ini stasiun Kertosono ya. Besar nih stasiunnya, 44 mdpl ya. Ini jalurnya banyak, percabangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jalur, dan ada di sini ada balai yasa, ada pemutar lok turntable di sini. Jadi kereta yang dari arah Surabaya yang kabinnya di belakang atau long hood ini harus wajib kena tilang di sini untuk putar lok juga di sini. Ya, yang jalur ini ada Menyabang, ini kali Berantas, Sungai Berantas. Jadi penghubung antara Kabupaten Nganjuk ya dan Kabupaten Jombang atau Kabupaten Kediri ya. Kalau salah mau dikoreksi. Yang jelas kalau sungai besar ini biasanya untuk pembatas antara kabupaten atau kota atau provinsi ya. Ini yang ke kanan itu menuju ke arah Blitar, Malang hingga stasiun Bangil. Dan yang kiri ini adalah yang untuk kita review menuju ke arah Jombang, Mojokerto hingga Surabaya Gubeng dan Surabaya Kota. Ya, ini juga ada double track.
Yang arah ke Blitar itu masih single track ya, masih satu jalur. Kalau yang sebelah kanan itu memang jalur kantong ya, dan masih cuman ada beberapa kereta aja yang lewat itu. Yang utama itu yang sebelah sini yang kita review. Yang punyanya Mas Robi itu juga ada tuh yang sebelah kanan tuh pernah ada rutenya juga ya, tapi sampai Blitar saja ya. Dulu juga sudah saya review. Itu nanti yang Solo Jogja nanti saya sendirikan ya, biar durasinya tidak panjang. Ini stasiun Sembung ya, stasiun Sembung ngarah ke Jombang, arah Jombang. Ini kayaknya habis ini langsung Jombang kok. Ini kan Kertosono sama Jombang itu cuman ada satu stasiun aja ya, Sembung ini. Ya ini cukup detail ya teman-teman. Bila ingin mendapatkan rute ini nanti bisa hubungi Mas Robi ya. Mas Robi, Muhammad Robi Yulianto namanya. Nanti kalau teman-teman bisa beli ini nanti juga ada bonus transnya dari add-on dari ADS Trans, dia tuh Majapahit Transit dan Gajayana Transit ya. Nanti bisa, walaupun non interior tapi skinya cukup detail ya. Sungai ini ya, ini kita udah sampai di stasiun Jombang. Stasiun Jombang ini juga termasuk stasiun besar yang ada di Daop. Ini udah masuk Daop 8 apa Daop 7? Yang tahu mohon di komentar ya. Saya lupa lagi ini. Kalau Jombang udah masuk Daop 7 atau ya, ini stasiun Jombang 43 mdpl. Ini stasiunnya besar, ada 1 2 3 4 5 8 jalur. Ini kereta yang dari sini tuh cuma satu kereta api Bangunkarta. Wah ini kok anunya misdep ya, bangunannya misdep ya, bangunan stasiun di sini. Nah titik akhirnya tuh di sini, tapi itu masih ada. Nah di sini titik akhirnya, tapi di sana tuh masih ada lanjutannya sampai stasiun Mojokerto, tapi masih belum ada objeknya ya, cuman gurun. Ini jalurnya di sini. Ini ada rel tuh, mungkin ini dulu percabangan ya. Yang dulu kan kayaknya ada percabangan tapi udah lama, tapi saya lupa lagi nih ke arah mana, ke arah Lamongan teman. Ya mungkin ini dulu ya teman-teman, review dari IVRD Production dari Mas Muhammad Robi Yulianto. Bila ingin mendapatkan rute ini bisa menghubungi Mas Robi. Dengan member baru nanti bisa dengan harga 120. Kalau member lama itu nanti update-nya tambah 30.000. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Nanti ditunggu ya yang reviewnya Solo Jogja. Dan maaf bila ada kata-kata salah dan pengucapan semboyan yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih, syukron. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.